Mirsa masih bersama saya dan juga Kang Fahmi di Gundam Catur. Dan ini luar biasa sekali nih, di Gundam Catur kali ini kedatangan pendamai. Ada sekolah damai. Jadi sekolah ini kan kesannya sering ada tawuran, apalagi SMA ini. Menurut Kang Fahmi, ketika terjadi tawuran-tawuran seperti itu, apa sih penyebab utama gitu? Hasil komunikasi atau hasil penelitian saat ini? Memang sebelum di era media sosial, kita melihat memang banyak siswa-siswa yang terlibat tawuran antar sekolah atau antar siswa. Itu yang sangat dipengaruhi karena memang sebelum-sebelumnya juga pernah ada gejala yang menimpa siswa sehingga satu komunitas itu tidak bisa menerima atas perlakuannya, sehingga dia mengumpulkan teman-temannya yang lain untuk ikut bergabung. Sehingga setelah itu terjadilah antara komunitas atau siswa A dengan siswa B yang dengan cara membawa teman-temannya. Itu awalnya sebenarnya awalnya ke situ. Sehingga ketika masuk era media sosial, era digital, mereka itu sedikit pelan-pelan itu terbawa oleh budaya baru. Banyak orang yang sekarang menggunakan sibuk dengan media sosialnya, dengan gadgetnya, dengan menikmati teknologi yang terkini. Akhirnya lambat mereka lupa. Nah, ketika memang pengaruh besar terhadap aksi atau tindakan yang tidak selayaknya dilakukan oleh siswa, itu yang pertama memang lingkungan. Yang pertama itu memang lingkungan di luar sekolah, pasca dia di sekolah. Ketika di sekolah mungkin akan dipantau, misalkan masuk sekolah jam 7 sampai jam 3. Itu adalah hak dan prerogatifnya guru-guru di sekolah. Sedangkan ketika pulang dari sekolah dari jam 3 sampai seterusnya, sampai dia belum pulang ke rumah, itu adalah tanggung jawab dia sendiri. Memang banyak dari siswa terutama pulang sekolah nggak langsung pulang ke rumah, Pak. Artinya dia ketemu dengan komunitasnya, teman permainannya, dan situ heterogen, tidak berbeda-beda latar belakangnya. Itu supaya tidak terjadi tawuran itu gimana solusi? Apa memang juga dari sekolah damai ini ada ke arah sana pembinaan? Ada siswa yang didampingi Kang Fahmi juga pernah tawuran atau sedang tawuran, pernah kejadian? Oh, tidak pernah, alhamdulillah. Jadi karena memang pilot project ini kan kita ambil sampel untuk menjadi percontohan di Jawa Barat. Artinya ketika kita mengambil satu sekolah untuk 5 sekolah untuk menjadi proses tuntutan ini dijadikan sebagai sekolah damai, maka yang lain juga akan berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekolah lain juga akan termotivasi bahwasanya cara mendidik siswa itu tidak hanya sebatas di kelas. Artinya ketika keluar kelas pun nilai-nilai perdamaian juga harus senantiasa dibawa, harus senantiasa dirayakan. Artinya dirayakan ini juga dengan cara, ya tadi komponennya sangat banyak sekali, tidak tawuran, tidak saling bully, kemudian saling menghargai pendapat, kemudian menerima perbedaan. Itu kan butir-butir yang memang ketika siswa itu bisa menanamkan di dirinya masing-masing, tidak terpengaruh oleh pengaruh-pengaruh luar, itu juga akan tercipta dengan sendirinya. Artinya mungkin dulu ya Pak, kita lihat ketika SMA tidak tawuran tidak keren. Justru sekarang tertinggal, budaya itu sudah tidak ada. Justru yang keren yang tidak tawuran. Iya, yang keren yang tidak tawuran. Mereka keren yang memang berprestasi. Mereka yang keren adalah mereka yang bisa menciptakan suasana sekolah ini sebagai rumah. Kedua, untuk mereka benar-benar belajar nyaman, kemudian representatif, dan mereka belajar dengan penuh riang gembira, senang, tidak ada tekanan. Ketika keluar sekolah tidak takut ada dihadang orang. Itu dulu mungkin nggak tawuran, nggak keren mungkin ya. Jadi sampai ke arah seperti itu memang sekolah damai namanya, juga jadi mendamaikan. Jangan sampai terjadi tawuran. Kalau tawuran tidak damai. Tidak damai, iya. Nah ini kalau di sekolah damai itu sendiri pasti ada program-program unggulan ya, atau ada rencana program kerjanya seperti apa, jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang kan gitu. Iya. Ini ada program unggulan apa nih di sekolah damai itu ada program namanya MLEAD, Muslim Leader Development. Itu kita sudah mengadakannya bulan Februari. Sudah berlangsung. Sudah kita mengadakan, itu acara senasional. Dari Jawa Timur, DKI,
Jawa Barat, Jawa Tengah itu kumpul dari sekitar ada 20 sekolah. 20 sekolah, 20 sekolah itu masing-masing dua orang, putri dan putra, berarti ada sekitar 40 orang. Itu kumpul. Nah, program unggulan kita itu ada namanya Ask Me Question. Jadi ada narasumber yang memang asli dia berideologi Kristen, Protestan maupun Katolik. Kemudian ada Bahai, agama Bahai, ada Buddha, ada Hindu, ada Konghucu dan Islam. Nah, itu mereka kumpul dalam satu lokasi gitu. Kemudian di sini Hindu, di sini Kristen, Protestan, Katolik. Tadi jaraknya sekitar 5 sampai 10 meter. Nanti siswa itu dibagi kelompok, di random. Ada yang pokoknya DKI, Jabar, Jateng, Jatim itu dipecah jadi tidak satu provinsi. Kemudian mereka datang ke narasumber yang Katolik. Apa sih yang kita tidak tahu tentang Katolik, tanyakan di situ. Dengan apapun, kenapa kok agama Katolik begini, kenapa kok misalkan Buddha begini, kenapa kok Tionghoa begini, kenapa kok agama Bahai begini, kenapa kok agama mereka kan tidak tahu sebelumnya. Bahwa saya menerima perbedaan itu seperti apa, berbeda itu ketika kita menghadapi perbedaan itu seperti apa. Nah, mereka langsung tanyakan ke narasumbernya. Jadi apa yang kita dilihat dari luar, tentang pandangan agama non Islam itu seakan-akan buruk semua. Padahal kan semuanya juga ketika kita dengar langsung pendapatnya, Kristen juga mengajarkan kasih, mengajarkan yang paling tinggi derajat itu adalah saling mengasihi. Jadi mereka tidak lagi ada hal-hal yang mengganjal tentang agama-agama. Nah, itu adalah salah satu program. Ide-ide semacam pendidikan, pola mengajar, metode seperti itu pasti ada yang mencetuskannya, ada yang ada dibuat semacam kurikulumnya ya di Sekolah Damai. Oke, kita nanti gali lagi masih di Gunem Catur bersama saya sampai tuntas nanti.